Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Anton Firmansyah dari SMA Negeri 1 Sumeneb. Nah, pada pertemuan kali ini, saya selaku pengajar fisika ingin menjelaskan bab tentang besaran dan satuan, ya. Nah, melalui UKBM, ya, unit kegiatan belajar mandiri. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita kenalkan dulu kompetensi dasar yang nantinya akan didapatkan oleh siswa, ya. Di sini KD-nya 3.2 menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Kemudian di sini menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting di sini, ya. Oke, ini gambaran peta konsep pada materi besaran dan pengukuran, ya. Jadi di sini kita belajar besaran fisika berdasarkan satuannya ada dua, besaran pokok, besaran turunan, ya. Kemudian nanti siswa juga akan belajar tentang notasi ilmiah, aturan penulisannya seperti apa, gitu ya. Kemudian ada lagi pengukuran menggunakan alat ukur panjang, massa, dan waktu. Kemudian siswa juga akan belajar tentang angka penting, termasuk di dalamnya adalah aturan-aturan angka penting seperti apa. Nah, khusus pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis dimensi. Nah, karena materi analisis dimensi di UKBM ini ada di kegiatan 2. Nah, maka saya langsung masuk ke kegiatan belajar 2 untuk siswa. Petunjuknya di sini, siswa yang pertama diminta untuk berdiskusi dengan teman sebangku. Kemudian yang kedua mengerjakan pertanyaan yang ada di kegiatan belajar 2 dengan studi literatur di buku teks. Kemudian diberikan waktu di sini kurang lebih 30 menit untuk menjawab beberapa soal yang ada di kegiatan belajar 2 ini, ya. Di antaranya yang pertama di sini siswa diminta untuk menuliskan rumus, kemudian dimensi dari besaran-besaran yang sudah ada. Ada 10, ya, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, energi kinetik, daya, impuls, momentum, torsi, tekanan, gitu ya. Kemudian yang kedua, siswa diminta untuk membuktikan bahwa usaha dan energi potensial merupakan dua pasangan besaran yang identik dengan cara menentukan dimensi dari kedua besaran tersebut. Kemudian yang ketiga, menganalisis persamaan S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, apakah persamaan di atas mungkin benar atau salah dengan membandingkan dimensi di ruas kiri dan kanan, gitu ya. Oke, kita mulai dari definisi dulu, ya. Definisi dari apa itu dimensi. Dimensi, ya. Oke. Jadi dimensi itu adalah eksponen atau pangkat, ya, dari besaran pokok. Nah, tentunya di sini siswa sebelumnya sudah belajar apa itu besaran pokok dan contoh dari besaran pokok itu apa saja, ya. Nah, di sini saya sifatnya mereview kembali, ya, tentang contoh dari besaran pokok. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di situ ada massa, ya.
Kemudian yang kedua adalah panjang. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Yang keempat adalah suhu. Yang kelima, kuat arus listrik. Kemudian yang keenam, intensitas cahaya. Kemudian yang ketujuh adalah jumlah zat. Di mana masing-masing besaran ini tentunya pasti memiliki yang namanya satuan ya. Nah, satuan untuk massa dalam sistem internasional itu adalah kilogram. Kalau panjang itu meter, kalau waktu itu second, suhu satuannya adalah Kelvin disingkat dengan K, kuat arus listrik ampere, intensitas cahaya itu satuannya adalah kandela disingkat CD, jumlah zat satuannya adalah mol. Nah, selain memiliki satuan, 7 besaran pokok ini memiliki juga yang namanya simbol dimensi. Untuk massa itu simbol dimensinya adalah M besar. Untuk panjang itu adalah L, waktu time gitu ya. Kemudian suhu theta, kuat arus listrik itu I, intensitas cahaya J, jumlah zat itu simbol dimensinya adalah N ya. Nah, dari simbol dimensi besaran pokok ini tentunya kita harus paham apa manfaat dari belajar analisis dimensi ya. Manfaat analisis dimensi. Yang pertama ya. Oke. Yang pertama adalah membuktikan persamaan fisika mungkin benar atau salah. Maksudnya gimana, Pak? Nah, ini contoh ya. Contoh, misalkan ada persamaan fisik S sama dengan V dibagi dengan T. Nah, ini misal saja ya, bahwasanya S itu adalah kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, kita cek apakah persamaan ini benar, mungkin benar, atau salah dengan cara menuliskan simbol dimensinya ya. Oke, kita analisis dulu. S itu adalah perpindahan, satuannya adalah meter. Di ruas kanan ada V itu kecepatan, satuannya adalah meter per sekon dibagi dengan sekon. Sehingga kalau kita lihat ruas kiri dan ruas kanan itu tidak sama ya. Ruas kiri meter, ruas kanan meter per sekon kuadrat. Sehingga rumus yang kita tulis ini adalah salah ya. Jadi itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah membuktikan dua besaran identik
atau tidak. Nah, jadi kalau besaran tersebut memiliki dimensi yang sama, maka otomatis besaran tersebut identik ya. Nah, mohon maaf saya ulang kembali untuk penjelasan ini ya. Tadi kan satuannya adalah meter, maka otomatis dimensinya adalah L. Di ruas kanan itu dimensinya adalah L per T kuadrat. Nah, ini kan ruas kiri dan kanan tidak memiliki dimensi yang sama. Sehingga kesimpulannya adalah persamaan ini salah. Ya. Oke. Kemudian saya lanjut manfaat analisis dimensi yang kedua, membuktikan dua besaran identik atau tidak. Contoh misalnya, apakah usaha identik dengan energi potensial? Nah, usaha perlu kita pahami dulu, rumusnya adalah F dikali dengan S. Ya. Satuan dari F gaya itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat. S-nya perpindahan meter. Sehingga satuannya adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, dari sini kita bisa simbolkan dimensinya M L kuadrat T pangkat negatif 2. Oke, sekarang kita cek energi potensial. Rumusnya adalah M kali G kali H. Satuan untuk massa kilogram, G-nya percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, H-nya adalah meter. Sehingga dimensi dari energi potensial adalah kilogram, berarti M, massa ya. Kemudian meter dikali meter, meter kuadrat, sehingga L kuadrat. Kemudian per sekon kuadrat, T pangkat negatif 2. Bawah awalnya plus, naik ke atas jadi min. Nah, kalau dilihat di sini memiliki dimensi yang sama. Sehingga kesimpulannya dua besaran tersebut adalah identik. Nah, paham ya? Oke, setelah memahami materi ini, nanti kalian coba kerjakan kegiatan belajar 2 ya. Oke, dari pertemuan ini coba Bapak simpulkan dulu ya. Kesimpulannya pertama, dimensi itu adalah eksponen atau pangkat dari besaran pokok. Kemudian macam-macam besaran pokok itu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Masing-masing memiliki simbol dimensi seperti yang ada di catatan itu. Manfaat analisis dimensi itu ada dua. Satu, membuktikan persamaan fisika mungkin benar atau salah. Yang kedua, membuktikan dua besaran identik atau tidak. Oke, nah dari video yang sudah saya jelaskan ini, coba nanti dikerjakan kegiatan belajar 2. Ya, yang pertama di sini kalian diminta untuk menuliskan rumus kecepatan. Nah, habis itu tentukan dimensinya apa. Ya, kemudian yang kedua di sini buktikan bahwa usaha dan energi potensial besaran yang identik atau tidak. Nah, di penjelasan tadi udah dijelasin ya. Oke, demikian video pembelajaran pada pertemuan hari ini. Bapak cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.